Tetapi terkadang yang kita cukup sedihkan adalah banyak mereka yang belajar ilmu syar'i, ketika mereka belajar tentang ketika mereka menghafalkan Al-Quran, malah kadang-kadang kita tidak memiliki cita-cita yang besar. Akhirnya kalau kita tidak memiliki cita-cita yang besar, kita tidak pernah berusaha untuk berlari menuju kepada apa yang menjadi cita-cita kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh para santri, para santriwati, kepada seluruh para penuntut ilmu yang hadir pada kesempatan malam ini, Madrasah Senin Malam Jembatan Meraih Cinta Ilahi. Semoga Allah memberikan kebaikan pada hati kita, semoga senantiasa memberikan kecintaan pada hati kita dan rahmat untuk saling tidak pernah bosan dan tidak pernah letih memberikan cinta kita kepada sesama muslim. Semoga kita senantiasa bisa berkontribusi yang baik untuk umat, untuk bangsa yang kita cintai. Semoga akan terjadi banyak perbaikan di hari-hari mendatang. Semoga tahun-tahun politik yang begitu panas tidak menjadikan hati kita saling bertikai dan bermusuhan. Pilihan boleh berbeda, tetapi kita tetap saling mencintai, supaya tidak ada lagi narasi perpecahan dan tidak ada lagi narasi permusuhan di antara anak bangsa. Dan semoga harapan ini Allah wujudkan dan Allah kabulkan untuk kita. Alhamdulillah, tentunya kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas seluruh perkara yang kita jumpai dan kita dapatkan pada kehidupan kita. Kita selalu kalau melihat secara tulus apa yang ada di sekeliling kita, maka kita akan mendapatkan alasan-alasan terbaik kenapa kita selalu harus bersyukur kepada Allah. Kalau ada yang sedang bosan, penat dengan apa yang sedang dijalani, ingat, bisa jadi ketika kamu bosan dan penat dengan apa yang sedang kamu jalani, bisa jadi apa yang sedang kamu jalani, harapan dan mimpi banyak orang yang melihat kita dari kejauhan. Kalau ada di antara kita sedang menghadapi sebuah proses hati yang sedang sulit untuk bersyukur, lihatlah orang yang sedang sakaratul maut, lihatlah orang yang mereka sedang merasakan sakit di rumah sakit, supaya kita paham selalu ada alasan untuk senantiasa bersyukur kepada Allah. Saya kagum sekali ya, walaupun belum bisa mengamalkan secara penuh, tapi saya kagum sekali dengan Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri itu sangat sensitif terhadap hatinya. Jadi kalau Hasan Al-Basri sedang merasakan hatinya keras, sedang merasakan ada problem pada jiwanya, maka yang dilakukan oleh Hasan Al-Basri adalah beliau cari orang yang sakaratul maut, beliau cari orang yang sakit berat, beliau datangi, beliau lihat keadaan-keadaan orang semacam itu. Maka beliau pulang dari rumah-rumah orang yang mendapatkan musibah itu dalam hati yang penuh dengan syukur. Dan tentunya memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk terus melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang menjadikan kita paham. Semoga hati kita selalu sensitif terhadap setiap kebaikan-kebaikan untuk menjadikan kita tidak pernah lupa untuk selalu bersyukur kepada Allah atas seluruh apapun yang Allah berikan pada kehidupan kita. Semoga Allah mudahkan kita menjadi hamba yang bersyukur kepadanya dalam setiap perkara. Amin, insyaAllah. Seluruh para santriwati, Ummu Khadijah, dimanapun kalian berada. Saya tahu betul bahwasanya kalian sedang memikul sebuah tugas yang berat dan tentunya ada amanah yang tidaklah bisa dikatakan ringan, yaitu adalah bagaimana kalian seluruh para santriwati yang datang dari rumah yang berbeda-beda dan beragam yang letaknya saling berjauhan, hari ini sedang berada di satu kawah Candri di Mukau untuk bagaimana kalian menghafalkan setiap ayat dan menghafalkan setiap lembaran yang ada di dalam mushaf supaya kalian menjadi ahlul Quran. Tentunya ini bukan sesuatu yang sifatnya ringan, karena sesungguhnya konsentrasi menghafalkan setiap kalamnya Allah dan menghafalkan setiap firman-Nya Allah itu merupakan sebuah perkara yang agung, dan karena balasannya itu adalah balasan yang besar. Ketika seseorang yang mampu menghafalkan Al-Quran akan memberikan tajul waqar kepada orang tuanya kelak pada waktu hari kiamat. Dan ini memerlukan banyak sekali aspek kekuatan untuk terus memiliki energi di dalam kekuatan menghafalkan Al-Quran. Saya sebagai orang yang mungkin lebih tua daripada kalian, bukan berarti saya lebih baik, bukan berarti saya lebih solih.
Kalaulah saya dikatakan saya lebih tua daripada kalian, mungkin ada banyak pengalaman-pengalaman yang pernah kita lewati. Kami pun juga pernah menghafalkan Al-Quran dalam proses dulu kami belajar di Fakultas Syariah. Oleh karenanya, pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan beberapa tulisan dan beberapa coretan yang pernah kami lalui di dalam perjalanan kami ketika dulu menghafalkan Al-Quran, ketika dulu kami belajar di Fakultas Syariah, supaya coretan-coretan ini bisa menjadi petunjuk bagi kalian, sekaligus pula bisa menjadi pelita, supaya kalian tidak perlu terperosok di dalam banyak masalah yang mungkin dulu kita pernah jumpai ketika kita tidak mendapatkan ilmu yang menerangi kehidupan kita. Oleh karenanya, seluruh para santriwati, pada kesempatan hari ini, kita akan mencoba untuk membahas beberapa pilar-pilar yang penting diketahui oleh setiap para penuntut ilmu, dimanapun mereka berada, ikhwan ataupun akhwat, supaya setiap para santriwati memiliki sebuah referensi, terutama juga memiliki sebuah referensi dan memiliki sebuah narasi untuk memiliki sebuah untuk memantapkan perjalanan mereka ketika mereka menghafalkan Al-Quran. Izinkan saya pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan ada 10 poin besar yang kalian harus perhatikan di dalam perjalanan panjang kalian ketika menghafalkan Al-Quran, ataupun 10 poin besar yang kalian harus perhatikan kalau kalian nanti belajar ilmu syar'i pada kehidupan kalian untuk mendapatkan sesuatu yang agung di sisi Allah, dan itu pun harus dibekali dengan sebuah perjalanan yang benar supaya kita mendapatkan sesuatu yang besar di sisi Allah sebagaimana yang menjadi harapan dan cita-cita kita. Apa itu 10 perkara yang harus dipahami oleh seluruh para santri dan seluruh para santriwati dalam perjalanan mereka untuk menghafalkan Al-Quran? Yang pertama, saya selalu mengingatkan kepada diri saya sendiri dan mengingatkan kepada kalian, seluruh para santriwati di Rumah Quran Ummu Khadijah. Yang pertama, yang paling penting adalah bagaimana kita di dalam keinginan kita dan komitmen kuat kita, yaitu adalah bagaimana kita ketika dalam kondisi kita menghafalkan Al-Quran, yaitu adalah bagaimana kita mengikhlaskan niat kita. Tidak ada yang bertengger, tidak ada yang tertera di dalam hati kita kecuali adalah mengikhlaskan niat kita. Ikhlaskan niatmu, karena sesungguhnya ini merupakan sesuatu yang sangat besar dan merupakan sesuatu yang sangat agung. Karena ini merupakan sesuatu yang sangat agung dan ini merupakan salah satu hal penting yang harus kita perhatikan, maka janganlah kita melewati satu hari dalam setiap jadwal ketika kita mempelajari ilmu syar'i dan di dalam perjalanan kita berjibaku untuk menghafalkan setiap ayat yang tertera di dalam Al-Quran kecuali adalah selalu menjaga niatan keikhlasan yang ada pada hati kita. Tentunya ada banyak sekali aspek yang menjadikan kita harus mengerti kenapa aspek hati kita untuk senantiasa ikhlas merupakan aspek yang paling penting di dalam kita menghafalkan Al-Quran ataupun ketika kita mempelajari ilmu syar'i. Tentunya yang pertama, karena kita harusnya sangat khawatir sekali apabila perjalanan kita menuntut ilmu syar'i, apabila di dalam perjalanan kita menghafalkan Al-Quran, lalu kita salah di dalam niat kita, lalu kita mencari syuhrah, mencari keterkenalan, kita mencari famous, kita mencari supaya kita menjadi orang yang dikenal di dalam kehidupan umat, maka sesungguhnya kita harus paham, Allah menciptakan satu tempat yang paling mengerikan di dalam neraka, diperuntukkan bagi mereka yang menghafalkan Al-Quran bukan karena Allah, dan bukan semata-mata ikhlas mengharapkan ridhonya Allah. Saya pernah menyampaikan sebuah hadis, inna fi jahannam lawadiyan, inna jahannam la tata'awwad min dalikal wadi kulla yawmin sab'a marratin. Sesungguhnya di jahannam itu ada sebuah tebing yang jahannam saja berlindung diri dari tebing itu. Dan sesungguhnya di dalam tebing itu, bahwasanya di dalam tebing itu ada sebuah lereng yang tebing itu pun berlindung diri dari lereng tersebut. Dan di dalam lereng tersebut ada sebuah lubang di mana lereng itu pun berlindung dari lubang tersebut. Dan sesungguhnya lubang itu pun dan di dalam lubang itu terdapat seekor ular yang mana lubang itu pun berlindung diri dari ular itu. Dan tidaklah ular itu diciptakan oleh Allah.
Dan tidaklah ular itu diciptakan oleh Allah kecuali adalah bagi mereka yang senantiasa min hamalatil Quran, untuk orang-orang yang mereka menghafalkan Al-Quran, tetapi mereka bermaksiat kepada Allah ketika mereka memiliki niatan, di mana niat mereka bukan karena Allah semata menghafalkan Al-Quran. Di sisi yang lainnya, kita juga mendapati betul bahwasanya Rasulullah sudah mengancam kita dengan sebuah pemberitaan dan kabar yang datang dari Allah supaya menjadikan kita merenung di balik setiap mushaf yang kita simak, di balik setiap tulisan yang kita sedang hafalkan. Ketika Rasulullah mengatakan man ta'allamal ilma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba arada minad dunya lam yarih raihatal jannah. Siapapun yang mencari ilmu, yang niatan untuk mencari ilmu harusnya diniatkan semata-mata karena Allah. Lalu dia mencari ilmu itu bukan karena Allah dia mencarinya, tapi karena ingin mendapatkan sekeping dari kenikmatan dunia, dia tidak akan pernah mencium baunya surga. Dan itu betul-betul tertuju kepada kita. Tertuju kepada saya sebagai orang yang menuntut ilmu syar'i, juga tertuju kepada kalian yang sedang berjibaku dan sedang berjuang menghafalkan Al-Quran. Yang paling sulit bukanlah ketika meletakkan setiap ayat di dalam akal kita, tetapi yang paling sulit adalah bagaimana kita senantiasa waspada terhadap hati kita, supaya hati kita senantiasa dalam kondisi yang ikhlas, bahwasanya tidak ada yang kita niatkan kecuali adalah karena Allah semata. Ada iming-iming dan ada bujukan supaya kita terkenal, supaya kita diakui, supaya kita dianggap sebagai orang yang alim, supaya kita mendapatkan duniawi di balik apa yang kita hafalkan. Waspadalah, karena ketika virus ini masuk kepada hati setiap penuntut ilmu, kepada setiap para santriwati, virus dunia, virus keterkenalan, virus fuhroh, dan virus yang menjadikan kita punya niatan-niatan selain niatan untuk memberikan dan mendapatkan rahmatnya Allah dan memberikan tajul wakor kepada orang tua kita, maka sungguh kita akan mendapatkan kecelakaan yang paling tragis dalam kehidupan di akhirat. Orang yang telah berjibaku di dalam bersama Al-Quran, bermuamalah di dalam Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, tetapi justru mereka akan menjadi orang yang paling dibenci oleh Allah karena niat yang ada pada hatinya bukan semata-mata karena Allah. Maka tolong perhatikan masalah ini untuk saya dan untuk kalian para santriwati. Di sisi yang lain, kalian juga harus memahami bahwasanya ketika kita senantiasa berusaha untuk waspada sebagai orang yang sedang berjibaku di dalam Al-Quran, kita selalu waspada di dalam kita menghafalkan Al-Quran, bahwasanya tidak ada niatan yang kita harapkan kecuali adalah niatan semata-mata karena Allah. Maka kita harus mengerti, siapapun yang terjaga niatnya untuk menghafalkan Al-Quran, dia terhindar dari apa yang tadi diberitakan oleh Rasulullah. Di sisi yang lainnya, Allah itu akan memudahkan kita ketika kita senantiasa mengikhlaskan apa yang kita niatkan semata-mata karena Allah. Kita harus ingat ya nak, semua para santriwati, Rasulullah pernah bersabda di dalam satu hadis yang sahih, intasdukillaha yasduka. Kalau niatmu di dalam melakukan apapun, entah kamu bersedekah, entah kamu membangun pondok, entah kamu menghafalkan Al-Quran, kalau niatmu ini semata-mata karena Allah, yasduka, maka Allah yang akan mengatur. Dan Allah yang akan menyelesaikan proses sisanya selama kita betul-betul meletakkan niat kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini termasuk salah satu hal yang kita harus mengerti. Ada satu kejadian kisah nyata, ada seorang Arab Badui ya, yang menolak ketika dia diberikan ghanimah. Padahal ghanimah itu miliknya dan itu haknya. Ketika dia menolak ghanimah, maka dia menyerahkan kembali ghanimah, harta yang didapatkan dari peperangan. Menyerahkan kembali kepada Rasulullah SAW. Ketika menyerahkan kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah bertanya, kalau kamu tidak ingin ghanimah dalam peperangan, karena ini hakmu, apa sih yang ingin kamu harapkan? Saya ingin ya Rasulullah, kalau terjadi peperangan kembali, saya tertancap tombak di sini, lalu saya tersungkur meninggal dunia di dalam peperangan. Sebuah permintaan yang cukup detail yang dia sebutkan ketika berhadapan dengan Rasulullah. Maka pada saat itu Rasulullah ketika mendengar kabar yang disampaikan olehnya, maka Rasulullah berkata, intasdukillaha yasduka.
Kalau memang niatmu bahwasanya kamu ingin tertancap tombak di lehermu, lalu kamu tersungkur, meninggal di peperangan, maka sesungguhnya kalau niatmu ikhlas, ingin mendapatkan ini, maka sesungguhnya Allah yang akan menyelesaikan apa yang telah menjadi niat yang kamu berikan semata-mata untuk Allah. Tidak lama setelah itu ada peperangan kembali dan ternyata sahabat yang pernah mengatakan itu kepada Rasulullah, beliau gugur di dalam peperangan berikutnya. Di dalam peperangan itu sahabat tersebut tertancap dengan tombak di lehernya persis dengan apa yang dia sampaikan. Dan sempat dilihat oleh Rasulullah. Rasulullah sampai begitu Rasulullah kaget melihatnya. Rasulullah melepaskan jubahnya, Rasulullah lalu menyelimuti sahabat tersebut ketika beliau meninggal dunia dengan tertancap tombak di lehernya. Lalu pada saat itulah Rasulullah kemudian mensolatinya dan mengatakan di dalam akhir doanya, Allahumma hada, Allahumma hada, Allah, inna hada abduka yuhajiru fi sabilika faqatala hatta qutila wa ana syahidun ala dalika. Ya Allah, ini adalah hambamu. Dia datang, dia berhijrah, dia berjihad, lalu dia berperang dan sampai dia terbunuh dan aku yang akan menjadi saksi untuknya dalam kehidupan kelak di akhirat. Itu menunjukkan, Masya Allah ya, yang memudahkan kita untuk memahami setiap ilmunya Allah dan memahami setiap kalamnya Allah untuk mudah kita berinteraksi, menghafalkan Al-Quran, mentadaburinya, yaitu adalah memastikan bahwasanya organ terpenting kita itu hanya tertuju kepada Allah. Dan organ terpenting kalian dan saya itu hati kita. Ya. Jadi para santri itu tidaklah dia membuka Al-Quran dan sebelum dia membuka mushaf kecuali adalah menjaga hatinya dulu. Ayat demi ayat akan saya hafalkan. Apakah saya cuma ngejar target, ataukah saya ngejar setoran, ataukah saya cuma tidak ingin dimarahi sama musyrifah, maka niatnya dulu yang harus dijaga. Tidaklah kita menjumpai orang-orang yang mereka dimudahkan di dalam menghafalkan Al-Quran, dan memang betul-betul dia mengamalkan kehidupannya sesuai dengan apa yang dia hafalkan, kecuali itu datang dari hati yang betul-betul ikhlas karena Allah. Dan itulah yang akan menjadikan kalian lebih lama mendapatkan sifat istiqomah di dalam perjuangan kalian menghafalkan Al-Quran. Imam Malik itu mengatakan kepada kita, maka nalillahi fawwa abqa, wa maka nalighairillahi fawwa lam yabqa. Apapun yang diniatkan karena Allah, maka dia akan awet abadi dan istiqomah dilakukan. Tapi apapun yang tidak diniatkan dan apapun yang tidak ditujukan karena Allah, maka dia tidak akan abadi. Maka inilah yang menjadi poin pertama kepada seluruh para santriwati, kepada setiap para dai, kepada Umar Mita. Marilah kita senantiasa waspada dengan hati kita, apa yang ada di dalam hati kita, dan senantiasa menjadikan kompas hati kita. Tidak ada yang kita niatkan di dalam berdakwah, di dalam kita membuka kitab, di dalam kita membuka mushaf kecuali satu, karena Allah. Karena yang merusak kehidupan akhirat kita bukan hanya zina, bukan hanya minum khamr, bukan hanya mencuri dan membunuh, tapi yang merusak kehidupan kita di pengadilan Allah, orang yang mereka terpleset pada hatinya. Lalu niat hatinya bukan karena Allah. Keplesetnya kaki kita masih bisa untuk diurut. Keplesetnya hati. Tidak ada obatnya kecuali adalah neraka. Waliyadzubillah. Ini yang pertama. Yang kedua, yang kita harus paham dan harus kita mengerti kepada seluruh para santri di dalam proses kalian ketika menghafalkan Al-Quran. Yaitu adalah kalau kalian menghafalkan Al-Quran, sudah berjibaku, berusaha, waspada, dan betul-betul menjaga hati kalian. Di dalam kalian menghafalkan Al-Quran, bahwasanya niat kalian itu betul-betul karena Allah, maka yang kedua, janganlah kalian merasa minder. Tegakkan kepalamu. Tegakkan kepalamu. Angkat kebanggaan dirimu. Kebanggaan yang bukan menjadikan dirimu sombong, tetapi kamu merasa percaya diri bahwasanya Allah telah memilihmu sebagai orang yang menghafalkan Al-Quran. Banyak sekali yang kita jumpai di dalam perjalanan kita dalam hidup ini. Banyak orang yang menjadi santri ataupun menjadi santriwati. Tapi karena mereka tidak percaya diri, mereka suka malu menyebutkan sekolah mereka.
Mereka malu kalau mereka itu santri. Mereka malu kalau mereka itu adalah santri di rumah Quran. Karena mereka merasa bahwasanya itu tidak bisa dibanggakan dibandingkan dengan orang yang kuliah di universitas umum ataupun universitas negeri. Kadang-kadang banyak orang yang sekolah di UI dia bangga, kuliah di UGM dia bangga, dia kuliah di Unpad dia bangga. Tidak apa-apa, tapi harusnya yang kita harus miliki pada mindset kita ketika kita menjadi seorang santriwati atau menjadi seorang santriwan yang menghafalkan Al-Quran, maka harusnya kita selalu memiliki pride, bukan untuk sombong, tapi kita itu merasa tegak kepala kita dan kehormatan kita ketika menghafalkan Al-Quran. Jangan sampai ada kasusnya orang yang sedang menghafalkan Al-Quran, belajar ilmu syar'i di pondok pesantren, lalu dia memiliki rasa minder, inferiority complex, lalu akhirnya dia insecure ketika sekolahnya hanyalah menghafalkan Al-Quran. Menghafalkan Al-Quran mah bukan hanyalah menghafalkan. Karena sesungguhnya kalau kalian itu menghafalkan Al-Quran, kalian harusnya berhusnudon kepada diri kalian terhadap Allah. Bahwasanya Allah itu telah memilih kalian untuk menghafalkan setiap kalamnya yang ada di dalam mushaf yang kalian pegang setiap waktu, dibandingkan orang lain yang mereka memegang uang setiap waktu, mereka memegang proyek orang lain setiap waktu, mereka ngurusin proyek orang lain setiap waktu, dan kalian dipilih oleh Allah untuk menghafalkan Al-Quran. Maka surat Yunus ayat yang ke-58 harusnya menjadi energi kepada kalian yang tidak ada putusnya. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Qul, katakanlah, bifadlillah, dengan keutamaan yang datang dari Allah. Wa birahmatihi, dan rahmat yang Allah berikan kepada manusia. Fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Harusnya setiap orang itu merasa bergembira, bersukacita, karena itu lebih baik daripada apa yang dikumpulkan sebagian besar manusia ketika hanya mengumpulkan materi. Ada orang yang bangga dengan bisnisnya, ada orang yang bangga dengan warisannya, ada orang yang bangga dengan cuannya, ada orang yang bangga dengan belajar ilmu umum, ada yang bangga dengan mempelajari bahasa asing gitu. Maka sesungguhnya setiap para santri dan para santriwati menegakkan kepala mereka memiliki izah yang begitu besar. Bahwasanya kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Sesungguhnya dengan keutamaan yang Allah berikan dan rahmatnya itulah yang menjadikan kita merasa pede, bukan untuk sombong dan bukan untuk merendahkan orang, tapi kita memiliki sebuah kepercayaan tinggi terhadap apa yang kita lakukan. Ya, love what you do. Ya, cintailah apa yang kamu lakukan. Ya, do what you love. Maka kerjakanlah apa yang kamu lakukan dengan cinta. Dan kita tidak mungkin love what you do. Kita tidak mungkin mencintai apa yang kita lakukan kalau kita merasa minder. Tidak perlu kalian merasa minder. Misalkan teman kalian ada yang kuliah di Undip, teman kalian ada yang kuliah di misalkan UNS gitu, UMS gitu. Tidak usah merasa minder. Saling menguatkan saja, saling menyampaikan kepada temannya, ini Allah membagi-bagi ilmu kita. Kamu pelajari ilmu umum, saya mempelajari ilmu Al-Quran, saling menasihati di masa mendatang, dan tidak perlu kita saling merendahkan. Tapi penting bahwasanya kalau kita sudah berada pada track yang ditetapkan oleh Allah, maka sesungguhnya jangan pernah menunduk pada sebuah jalan yang Allah pilihkan untuk kita, ketika jalan itu mengarah kepada urusan akhirat yang membangun kehidupan masa depan yang lebih baik, dan kehidupan masa depan itu nanti kehidupan kita di akhirat. Kenapa saya memiliki poin ini? Saya memiliki poin ini karena saya pernah menjumpai ada santri yang mereka itu merasa tidak pede kalau mereka itu diketahui dari pesantren. Akhirnya banyak santri yang mereka itu gegap gitu. Sehingga mereka kalau ditanya, sekolahnya di mana? Mereka malu menyebutkan nama pondok pesantrennya, dan itu perilaku yang tidak benar. Gimana kita bisa mencintai apa yang kita lakukan kalau kita saja tidak merasa percaya diri? Padahal ini kan anugerah dari Allah. Siapa yang mempertemukan kalian dengan rumah Ummu Khadijah? Kan Allah. Kalian ketemu informasi ini, tapi yang mempertemukan kalian dengan informasi itu sampai kalian sekolah di situ itu karena Allah. Saya dulu di Fakultas Syariah, saya dulu di pondok. Tidak mungkin Allah itu
menjadikan kehidupan saya hanya kebetulan, ya sudahlah kebetulan saya di pondok, melanjutin di fakultas syariah. Tidak mungkin. Allah pasti memberikan kepada kita sebuah hikmah yang besar. Dan beruntunglah kalau kita dipilih olehnya untuk mempelajari ilmu syar'inya. Kalau kita dipilih olehnya untuk mempelajari Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Ini sangat terkenal sekali. Walaupun hadis ini sangat mulia, tapi ternyata belum tentu setiap orang merasa bangga dengan Al-Qur'annya. Sampai dia betul-betul harus percaya diri bahwasanya Quran itu memuliakan kita. Itu yang kalian harus paham. Ini yang kedua. Nanti dibaca surat Yunus 58. Yang ketiga, ketika kalian itu menjadi seorang santri dan menjadi santriwati, yang ketiga yang sangat penting sekali adalah bahwasanya kalian harus memiliki cita-cita yang tinggi. Karena sesungguhnya sunnah agama yang kita imani itu mengkondisikan supaya kita pada perjalanan hidup kita itu selalu memiliki cita-cita yang tinggi. Tentunya selain cita-cita mendapatkan surga. Tapi kita tidak boleh di dalam kehidupan kita lalu tidak memiliki sebuah hasrat untuk memiliki cita-cita yang besar. Supaya ketika kita memiliki cita-cita yang besar, kita terus bergerak secara dinamis untuk mewujudkan cita-cita besar yang kita miliki. Dan sesungguhnya memiliki cita-cita yang besar itu merupakan karakternya para sahabat dan para ahlul ilmi. Ya, ini kita harus paham. Memiliki cita-cita besar. Maka memiliki cita-cita besar ini Masya Allah. Ya, kita tentunya belajar setidaknya dari apa yang ditulis oleh Imam Adz-Dzahabi. Ketika Imam Adz-Dzahabi menerangkan kepada kita tentang pertemuan 4 sahabat kecil yang mana mereka berkumpul di Hijr Ismail lalu mereka berdoa. Di situ ada Urwah bin Zubair, di situ ada Mus'ab bin Zubair, di situ ada Abdullah bin Zubair, dan di situ ada Abdullah bin Umar. Maka mereka sepakat, ayo kita berdoa dan menggantungkan asa kita kepada Allah supaya Allah memberikan sesuatu yang besar pada kehidupan kita. Maka pada saat itu majulah Urwah bin Zubair, dia berdoa semoga beliau menjadi ulama. Sebuah cita-cita besar menjadi ulama besar, dan Urwah bin Zubair itu salah satu ulama besar. Lalu majulah itu Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair itu ingin sebagai khalifah. Cita-cita besar, pengen jadi khalifah untuk seluruh rakyat kaum muslimin pada saat itu. Yang ketiga yaitu adalah Mus'ab bin Zubair. Mus'ab bin Zubair pengen menjadi pemimpin Irak dan menikahi 2 wanita. Ada yaitu Aisyah binti Tolha dan Sukainah. 2 wanita solehah yang terkenal dengan kecantikan dan kepintarannya. Dan kata Imam Adz-Dzahabi, 3-tiganya dikabulkan oleh Allah. Abdullah bin Zubair menjadi khalifah, Urwah bin Zubair akhirnya beliau menjadi seorang ulama, dan kita juga menjumpai pula bagaimana Mus'ab bin Zubair menjadi pemimpin Irak dan berhasil menikahi 2 wanita salihah yang terkenal dengan kepintaran dan kecantikannya. Adapun saat itu Abdullah bin Umar, beliau berkata, saya ingin diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Kita tentunya paham, menjadi santriwati ataupun menjadi santri, menjadi thalib, maka tidak boleh bagi kita itu bercita-cita rendah. Oke, kita menghafalkan Al-Quran dan itu sesuatu yang besar. Maka kita harus memiliki cita-cita yang besar. Saya kalau bisa nanti memiliki universitas Al-Quran. Oh, saya ingin memiliki yaitu litbang tentang Al-Quran. Oh, saya ingin memiliki tim besar yang akan meneliti tentang Al-Quran dan mengeluarkan petunjuk-petunjuk yang bernas dalam kehidupan dari Al-Quran. Itu termasuk cita-cita yang besar. Sehingga ketika kita memiliki cita-cita yang besar, maka kita akan tergerak terus untuk bisa mewujudkan apa yang telah menjadi cita-cita kita. Allah menyampaikan di dalam surat Al-Furqan 74 untuk kita. Wahai adik-adikku, Allah menyampaikan di dalam surat Al-Furqan 74, yaitu adalah waja'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah kami bukan hanya muttaqin, tapi jadikanlah kami pemimpin orang-orang yang bertakwa. Allah menyuruh kita bukan hanya sekedar menjadi muttaqin, tapi Allah menyuruh kita supaya kita betul-betul menjadi pemimpin orang yang bertakwa. Sehingga saya berharap betul setiap para santriwati di rumah Quran Ummu Khadijah itu betul-betul setiap para santriwati itu betul-betul memiliki sebuah niatan yang besar. Apa cita-cita besarnya? Selain
menghafalkan Al-Quran. Oh, saya nanti ingin memiliki laboratorium Al-Quran. Itu kan hal-hal yang selama ini belum ada. Laboratorium Quran yang artinya betul-betul membedah Al-Quran. Ada yang memiliki universitas Al-Quran. Sehingga ketika kita di dalam usia muda kita, jangan sampai yang memiliki cita-cita besar itu hanya berkaitan tentang cuan gitu loh. Oh, saya pengen punya perusahaan. Oh, saya punya bisnis. Saya pengen sukses sebelum 40. Itu biasanya orang-orang yang mencari cuan. Tetapi terkadang yang kita cukup sedihkan adalah banyak mereka yang belajar ilmu syar'i, ketika mereka menghafalkan Al-Quran, malah kadang-kadang kita tidak memiliki cita-cita yang besar. Akhirnya kalau kita tidak memiliki cita-cita yang besar, kita tidak pernah berusaha untuk berlari menuju kepada apa yang menjadi cita-cita kita. Kita harus betul-betul memiliki sebuah cita-cita besar. Saya dulu ketika mempelajari ilmu syar'i, saya itu pengen sekali bahwasanya mengemas dakwah dengan cara yang terbaik. Walaupun itu menunggu waktu yang sangat lama. Saya lulus, kalau kalian perlu tahu ya, saya ini lulus tahun 2008. Jadi saya memulai dakwah itu tahun 2008 secara pelan-pelan gitu. Sampai akhirnya tahun 2016, 2017, akhirnya mulai diizinkan oleh Allah untuk banyak berdakwah di banyak tempat. Tapi salah satu cita-cita yang saya miliki adalah gimana sih saya ingin di dalam dakwah itu supaya orang itu belajarnya runut, sistematik. Tetapi memang dakwah itu memiliki visual yang bagus. Cita-cita itu ada dan itu saya tanam dari beberapa tahun yang lalu. Nah, cita-cita itu yang menjadikan kita hidup. Kalau manusia tidak punya cita-cita, dia tidak lebih sebagaimana mayat hidup. Tidak punya cita-cita kok. Jangan sampai nanti ada di antara para santriwati Ummu Khadijah. Nanti mereka kalau ditanya cita-citamu apa? Mereka ngomongnya apa ya? Ya, pokoknya hafal Quran aja lah gitu. Memang itu pun tidak mengurangi kemuliaannya, tapi kalaulah dia ingin memiliki cita-cita besar itu kan jauh lebih baik. Dulu para ulama mereka ingin memiliki cita-cita yang bisa menjadikan amal mereka itu terus mengalir untuk mereka. Akhirnya mereka mengarang kitab, mereka menulis banyak sekali ilmu yang akhirnya menjadi warisan pahala untuk mereka walaupun mereka sudah meninggal dunia ratusan tahun yang lalu. Ya, Imam Bukhari memiliki cita-cita besar untuk mengumpulkan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah SAW. Walaupun beliau berjibaku dengan luar biasa sepanjang perjalanan hidupnya untuk mengumpulkan hadis-hadis yang sahih. Tapi lihat hari ini, kita menjumpai warisan Imam Bukhari tidak pernah lekang oleh waktu. Dan tidak pernah lekang oleh waktu sampai hari ini. Imam Bukhari sering disebut, kitabnya sering dibahas. Dan beliau seakan-akan hidup ratusan tahun walaupun beliau telah wafat ratusan tahun yang lalu. Maka diri kalian harus punya cita-cita itu. Ada yang punya cita-cita, wah di kampung saya belum ada rumah Al-Quran yang bagus, yang bersih, yang betul-betul bisa menjadi daya tarik orang untuk mau menghafalkan Al-Quran. Buatlah, antumlah menjadi salah satu pionirnya untuk mewujudkan itu. Makanya para santriwati hendaklah mereka senantiasa memperhatikan masalah ini supaya kita dalam kehidupan ini tidak hanya sekedar kita melepaskan kewajiban, tapi kita menjadi hidup pikiran kita terasah dan akhirnya pikiran kita terus bergerak secara dinamis untuk mewujudkan apa yang kita inginkan dan kita wujudkan supaya menjadi jariah untuk kita, supaya menjadi pahala yang terus mengalir setelah kita wafat. Itu yang ketiga. Yang keempat, yaitu adalah perbaikilah hubunganmu dengan orang tua. Ini penting ini. Jadi yang keempat adalah setiap para santriwati jangan pernah di dalam usaha kalian, di dalam perjuangan kalian, ketika kalian berhadapan dengan Al-Quran, jangan sampai itu menjadi alasan kalian untuk mengasingkan diri dan menjauhkan diri kalian dari orang tua. Karena apa? Perbaikilah hubunganmu dengan orang tuamu.
Tidak sedikit para santri merasa bahwasanya ketika dia sedang berjibaku dengan Al-Quran, maka akhirnya mereka merasa bahwasanya orang tuanya tidak paham, orang tuanya tidak mengerti. Lalu akhirnya apa? Dia suka merendahkan orang tuanya hanya karena merasa dia banyak hafalan Qurannya. Ini tidak boleh. Kita harus ingat surat Maryam ayat yang ke-32. Wa barram biwalidati walam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Karena aku baik kepada ibuku, maka aku tidak dijadikan Allah kasar dan aku tidak dijadikan oleh Allah celaka. Berarti sesungguhnya salah satu di antara perkara yang cukup penting adalah proses kalian menghafalkan Al-Quran supaya kalian dimudahkan oleh Allah. Perbaikilah hubungan kalian dengan pintu tengahnya surga. Min ausati babil jannah. Perbaikilah pintu tengah surgamu. Karena kalau kamu sudah memperbaiki pintu tengah surgamu, yaitu adalah ibumu, dan bapakmu, maka sesungguhnya urusan di dunia itu akan kecil, beres dengan sendirinya dan dengan mudahnya. Selama kalian memperbaiki yang paling besar, yaitu adalah pintu tengahnya surga. Dan mendapatkan pintu tengahnya surga itu bukan dengan sholat saja. Bukan hanya sekedar kita puasa, tapi memperbaiki dan mendapatkan pintu tengahnya surga itu adalah yaitu memperbaiki hubungan kita terus-menerus dengan orang tua kita, terutama ibu dan kepada bapak. Kalau kalian di rumah Quran Ummu Khadijah, kalian mendapatkan akses telepon, maka janganlah kalian nelpon siapapun kecuali menelpon kepada ibunya pertama kali dan nelpon kepada bapaknya. Ingat ya ayatnya, dan kalian saya yakin sudah hafal ayatnya. Ayatnya jelas, Allah menyampaikan wa barram biwalidati walam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Karena aku berbuat baik kepada ibuku, walam yaj'alni jabbaran syaqiyya, maka tidak dijadikan aku celaka dan tidak dijadikan aku kasar. Lah, orang yang mereka senantiasa ketika mereka senantiasa memperbaiki dan mereka berbuat baik kepada ibunya, tidak dijadikan celaka, berarti semua urusannya itu kan ditanggung sama Allah, tidak dijadikan celaka kok. Nah, inilah yang menjadi salah satu key to success, yaitu kunci untuk sukses itu adalah kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Kita memperbaiki hubungan kita dengan orang tua kita. Tidaklah kita kalau punya kesempatan untuk berkomunikasi, teleponlah ibunya. Jangan siksa orang tua kita dengan rasa rindu. Jangan siksa orang tua kita dengan berbagai macam sikap kita yang tidak menyamankan dan tidak menenangkan hatinya. Kalau kita mampu menenangkan, tenangkan hatinya. Ya. Dan kalau saya dulu sampai kalaupun sakit, saya nggak mau ngasih tahu. Kenapa? Ya, karena saya tidak mau hati orang tua saya gelisah. Saya selalu memberitahu yang betul-betul bisa menyenangkan untuk mereka. Kalian sering nggak dapati ada orang tampaknya biasa, mungkin hafalan Qurannya tidak sebagaimana yang lain. Hafalan Qurannya biasa, tapi kehidupannya seakan-akan dipermudah oleh Allah. Kalau kalian pernah melihat orang yang biasa, kemampuannya juga biasa, tapi kehidupannya seakan-akan dimudahkan oleh Allah dalam kebaikan, dalam ketaatan, bahkan urusan duniawi mereka dimudahkan, berarti biasanya ada kunci yang mereka lakukan sampai dia mendapatkan semua kemudahan dan kelapangan itu. Apa itu? Kuncinya adalah kebaikan dia kepada ibunya dan kepada bapaknya. Maka ini merupakan salah satu hal yang penting, ya, supaya tidak ada lagi seorang santri, seorang santriwati di pondok ataupun di rumah Quran, mereka ternyata menjaga jarak dengan orang tuanya, mereka jarang berhubungan dan berkomunikasi dengan orang tuanya gitu. Bahkan ketika santri mendapatkan rezeki, dia tidak ingat ibunya dan tidak ingat bapaknya. Ingatlah kalau dapat rezeki itu ingat. Apa yang kamu berikan kepada orang tuamu, walaupun hadiah daster saja yang kalian belikan, mungkin di Cibubur kalian beli daster gitu, kalian kirim ke rumah. Atau kalian pesankan di pasar online gitu, marketplace gitu. Maka itu yang justru akan memberi keberkahan besar untuk kalian. Sadar atau tidak sadar, mengerti ataupun kita belum mengerti, maka inilah yang kita harus selalu perhatikan. Makanya akhirnya itu yang kita harus selalu kita evaluasi setiap waktunya. Bagaimana kita bersama dengan orang tua kita dan bagaimana nama kita di hati mereka. Mintalah ridho kepada mereka. Jangan malu untuk mengatakan, saya minta ridhonya
Mi, saya minta ridhonya mak, saya minta ridhonya mah, saya minta ridhonya bunda dan ibu. Karena apa? Disitulah Allah akan memberimu dengan dua jaminan dan dua garansi. Walam yaj'alni jabbaron syaqiyya. Itu yang kita harus paham. Itu yang keempat. Yang kelima, yang penting adalah di dalam proses kita belajar, di dalam proses kita, dalam perjuangan panjang kita untuk menghafalkan Al-Quran, harus ada orang yang kita jadikan role model. Selain Rasulullah SAW, selain para sahabat, selain para tabi'in, selain para tabi'ut tabi'in. Kita harus betul-betul menjadikan seseorang itu menjadi role model. Ya. Menjadi role model untuk kita, supaya mereka itu kita contoh, supaya ada iri hati dalam tanda kutip yang diperbolehkan untuk melejitkan potensi diri kita. Ya. Maka Rasulullah sudah menyampaikan kepada kita dalam satu riwayat yang sahih, la hasada illa fisnataini. Tidak boleh hasad kecuali kepada dua orang. Yang pertama yaitu orang yang diberikan harta lalu menggunakan hartanya di jalan Allah. Dan yang kedua, orang yang mereka diberikan ilmu lalu menggunakan ilmunya di jalan Allah. Ini artinya bahwasanya Rasulullah itu secara tidak langsung ketika menyampaikan hadis ini, Rasulullah itu nyuruh kita gitu. Kamu itu harus punya orang yang kamu iri dengannya dalam tanda yang positif, makna yang positif. Dan supaya ketika kamu memiliki orang yang kamu iri terhadapnya atau ghibtah kepadanya, maka bisa melejitkan potensi dirimu dalam kebaikan. Ya, misalkan kalian melihat ada seseorang yang kalian layak jadikan contoh untuk kalian. Saya melihat hafalannya dia bagus, saya melihat bagaimana dia akhlaknya, itu dijadikan kalian itu contoh. Lalu akhirnya ketika menjadi role model, itu memicu kalian supaya kalian senantiasa bisa berlaku sebagaimana dia. Karena manusia itu cuma dua. Wahai para adik-adikku, para santriwati harus paham. Manusia itu kalau nggak mempengaruhi, dipengaruhi. Makanya ketika Rasulullah mengerti betul manusia itu mempengaruhi atau dipengaruhi, maka itulah yang menjadikan Rasulullah. Itu yang menjadikan Rasulullah SAW akhirnya beliau menetapkan dan mengkondisikan supaya setiap kaum muslimin itu memiliki ghibtah pada hatinya. Supaya ghibtah itu memicu dirinya, bisa mendekatkan dirinya, bisa memberikan ikhtiar pada hidupnya, supaya bisa menyerupai orang yang dia jadikan role model. Karena itu penting. Kalau bukan karena role model yang kita miliki, terkadang akhirnya kita itu tidak punya pembanding pada hidup kita. Coba kalau kita tidak punya role model, kita tidak punya pembanding. Tapi dengan adanya role model yang kita miliki, akhirnya kita punya pembanding pada kehidupan kita. Dan itu sangatlah penting pada perjalanan kita, supaya kita paham, supaya kita mengerti. Role model pada kehidupan kita itu menjadikan kita terpicu dan terpacu pada kebaikan. Siapa role modelmu, wahai para santriwati? Ya, tentunya role model ini yang betul-betul benar ya kita jadikan contoh dan betul-betul layak untuk dijadikan role model. Bukan sekedar pemain sinetron, bukan sekedar pemain film, bukan sekedar bintang atau K-pop, bukan itu, tapi role model dalam ketaatan yang sedang kalian lakukan ketika menghafalkan Al-Quran. Ya, tetapkan siapa role modelmu. Iri hati yang melejitkan potensi. Kemudian itu yang kelima. Yang keenam. Yang keenam yang juga cukup penting adalah sesungguhnya perjalanan kalian ketika kalian itu menghafalkan Al-Quran ataupun kalian mempelajari ilmu syar'i, saya jamin tidak setiap orang itu akan memandangmu dengan pandangan positif. Tidak setiap orang mencintaimu dan tidak setiap orang itu menyukaimu. Maka kalaupun akhirnya nanti episode kehidupanmu bertemu dengan orang yang membulimu, mencelamu, mencacimu, maka jadikanlah setiap komentar bulian itu menjadi pemicu semangatmu. Ya, itu menjadi pemicu semangatmu dalam kehidupan ketika kamu itu menghafalkan Al-Quran. Karena pasti ada orang yang datang untuk membuli dalam perjalanan hidup kita dan kita tidak pernah tahu siapa yang membuli kita. Kalaupun ada orang yang membuli kita pada perjalanan hidup kita,
Maka pastikan bahwasanya setiap bulian itu tidak menguburkan kita. Tapi bagaimana kita berkomitmen kuat bahwasanya setiap bulian itu bisa menjadikan kita semakin terpacu di dalam kehidupan kita, supaya kita paham bahwasanya bulian itu tidak layak menjadikan kita celaka, dan bulian itu tidak layak menguburkan kita pada kualitas kehidupan kita. Ini yang kita harus paham. Banyak para ulama, mereka lahir menjadi ulama besar itu karena mereka dalam tanda kutip mendapatkan bulian. Contoh nih, walaupun bulian-bulian itu sebenarnya adalah semangat yang disampaikan oleh orang-orang di sekitar mereka. Contoh, Imam Adz-Dzahabi, beliau itu menjadi ulama gara-gara Imam Adz-Dzahabi itu dikomentari seseorang. Wah, tulisan tanganmu kayak ulama. Padahal pada saat itu beliau masih belia. Gara-gara omongan itu sering teringat-ingat oleh Imam Adz-Dzahabi, akhirnya Imam Adz-Dzahabi itu terpacu semangatnya. Akhirnya beliau menjadi ulama besar. Imam Adz-Dzahabi jadi ulama benar. Dimulai dari satu kata ketika beliau mendapatkan bulian. Tulisanmu tuh kayak ulama. Dan akhirnya jadi ulama. Kita juga pernah mendapati ada seorang ulama yaitu adalah Dawud Al-Dhahiri. Dawud Al-Dhahiri itu lebih keras lagi bulian yang pernah beliau dapatkan. Beliau pada saat hidupnya, beliau itu jauh sekali dari agama. Sehingga di usia lebih 40 tahun, dia ketika masuk ke masjid, nggak sholat tahiyatul masjid, orang itu menyerang dia. Ini orang goblok banget ya, masuk masjid nggak tahiyatul masjid. Akhirnya dia sholat tahiyatul masjid. Ketika beliau sholat tahiyatul masjid, beliau merasa ini yang benar. Satu waktu dia masuk masjid habis asar. Masuk masjid langsung tahiyatul masjid. Pendapat fikih di kampung itu tidak ada sholat sunnah setelah sholat asar. Dia langsung sholat 2 rakaat tahiyatul masjid habis asar. Orang pun mengatakan kepada dia, bodoh banget ya, habis sholat asar kok malah sholat sunnah tahiyatul masjid. Lah dia bingung, Dawud Al-Dhahiri. Saya tidak sholat tahiyatul masjid, dibilang goblok. Saya ketika saya sholat tahiyatul masjid, saya juga disebut goblok. Terus gimana? Akhirnya gara-gara kalimat goblok dan bodoh yang beliau dapatkan, akhirnya menjadikan seorang Dawud Al-Dhahiri belajar, dan akhirnya walaupun usianya tidak lagi muda, tidak menjadi hambatan beliau. Akhirnya beliau menjadi ulama besar. Menjadi ulama besar ketika beliau itu mempelajari dan menjadikan bulian itu menjadi sebuah teriakan yang mengokohkan, bukan teriakan untuk menguburkan. Kalian para santri pasti akan pernah menjumpai kondisi-kondisi bahwasanya ada bulian. Kondisi ini pasti kalian akan jumpai dalam perjalanan kalian. Karena apa? Kita merupakan makhluk sosial. Dan ketika kita merupakan makhluk sosial dengan segala konsekuensinya, kita ini akan menjumpai banyak orang, dan tidak setiap orang itu mereka pro dengan kita. Maka kalau kita akhirnya tidak memiliki sebuah sikap pada pola pikir kita bahwasanya setiap bulian itu bisa melecut potensi kita, ya kita akan terkubur. Banyak orang yang mereka menghadapi bulian hari ini tidak kuat. Ada yang mati bunuh diri, ada yang lari kepada narkoba, dan lari pada pelarian-pelarian yang justru menjadikan kehidupannya berantakan. Jangan. Kalaupun kalian mendapatkan bulian, sedih tidak apa-apa. Sedih itu divalidasi. Tapi setelah sedih itu, kita harus berpikir, kita setting bagaimana bulian itu, kita bisa buktikan bulian itu akan menyesal bulian itu. Dan itu kalimat yang baik. Ada satu ulama namanya Abu Ja'far At-Tahawi. Ya, mungkin kalian pernah mendengar Abu Ja'far At-Tahawi, seorang ulama besar. Tapi tahukah kalian dan sadarkah kalian, Abu Ja'far At-Tahawi itu jadi ulama besar karena pernah dikomentari sama pamannya. Jadi Abu Ja'far At-Tahawi itu ketika masih kecil, seusia Basam, seusia Ja'far, maka sesungguhnya Abu Ja'far At-Tahawi ini proses belajarnya lambat. Maka pamannya Imam Muzani saat itu komen, aduh Bu Ja'far nih, ini susah jadi ulama kamu nih kalau kayak gini. Gara-gara perkataan itu membekas kepada Abu Ja'far At-Tahawi, dan beliau belajar, betul-betul belajar. Gara-gara perkataan itu, beliau tidak dendam sama pamannya, beliau tidak sama sekali merasa benci sama pamannya, enggak. Dia rubah kalimat itu dan dia afirmasi, dia jadikan kalimat itu adalah, oh ini kalimat dari pamanku untuk memberi semangat kepada saya, dan akhirnya jadi ulama besar.
Bahkan kebesaran nama Abu Ja'far at-Tahawi itu lebih besar daripada besarnya nama Imam Muzani. Makanya sampai Abu Ja'far at-Tahawi itu berkata, kalaulah pamanku Muzani masih hidup, mungkin dia harus membayar kafaroh karena dia pernah mengatakan orang semacam diriku tidak mungkin jadi ulama dan Allah izinkan saya jadi ulama, maka dia harus membayar kafaroh. Itu menjadikan kita akhirnya karakternya seorang penghafal Al-Quran, orang yang belajar ilmu syar'i, itu adalah bagaimana mereka itu menjadikan setiap bulian, setiap orang yang kontra itu justru memicu kita supaya melejitkan potensi kita. Teriakan itu harusnya mengokohkan. Teriakan itu tidak boleh menjadikan kita menjadi rapuh. Ya. Makanya akhirnya memiliki manajemen yang baik. Karena apa? Sampah saja bisa kalau disikap, kalau diperlakukan, digunakan sampah itu dengan tepat, maka sampah itu akan menjadi komoditi yang bisa dijual. Itu sampah. Nah, bulian itu kayak sampah, tapi selama kita punya ilmu manajemen yang baik pada diri kita, maka kalian para santri, para santriwati di Rumah Quran Ummu Khadijah, maka sesungguhnya kalian itu bisa untuk melejitkan potensi kalian. Maka sesungguhnya itu yang harus selalu kita miliki. Ingat ya, hidup tidak semanis ketika kita berada di dalam pelukan ibu dan bapak kita. Dan hidup itu tidak setenang ketika kita di balik dinding rumah kita. Kalau kita sudah keluar rumah, kita akan berjumpa dengan ragam manusia, dengan ragam sifatnya, karakternya, dan bagaimana mereka berinteraksi. Dan kita tidak bisa mengharapkan setiap orang itu bisa berbuat baik sebagaimana ibu dan bapak kita. Tidak bisa, mustahil kita akan bisa mendapatkan itu. Maka cara kita bukan memaksa kondisinya itu supaya mereka baik sama kita, tapi kita memiliki sistem imun atau sistem antivirus yang baik supaya kalimat itu tidak meracuni kita. Tidak membahayakan virus pada komputer selama kita memiliki antivirus yang lebih hebat. Kalau kita update antivirus kita, virus apapun itu bisa dideteksi sebelum masuk ke komputer kita ataupun ke gadget kita. Tapi kalau kita tidak punya antivirus, ya virus biasa pun bisa merusak sistem komputer yang kita miliki. Islam itu bukan hanya nyuruh kita sholat, tapi Islam itu juga mengkondisikan supaya kita punya antivirus yang terbaik. Salah satunya kalau kita dibully, dan kita harus ingat ya, Allah aja dibully, Rasulullah aja dibully, apalagi cuma kita yang kualitasnya tidak bisa dibandingkan dengan baginda Nabi SAW. Ya, maka itu yang menjadikan kalian itu harus memahami betul bahwasanya itu harus betul-betul mengubah kalian. Kalau kalian tiba-tiba mendapatkan sebuah bulian. Ini yang kita harus paham. Sifat berikutnya yang kalian harus miliki sebagai karakter penuntut ilmu dan para penghafal Al-Quran adalah bagaimana kalau kalian itu sedang berjibaku menghafalkan Al-Quran, maka sesungguhnya serahkanlah kepada waktu. Bagaimana kalian betul-betul serakah kepada waktu. Ya, dulu ada ulama, Masya Allah ya, ini luar biasa contoh yang bagus. Ada ulama itu yang beliau itu kalau ke kamar mandi, sampai-sampai anaknya disuruh untuk membacakan kitab supaya beliau ketika di kamar mandi mendapatkan ilmu. Saking serakahnya beliau kepada ilmu. Kita mendapati ada salah satu gurunya Imam Syafi'i yaitu Muhammad bin Abdissalam. Beliau itu kalau lagi belajar kok tiba-tiba pensilnya patah, beliau langsung menawarkan kepada teman-temannya, siapa yang pensilnya saya beli dengan harga 1 dinar. Harga 1 dinar sekarang itu harganya 1 juta. Nah, tentunya teman-temannya berebutan. Kenapa beliau sampai menawar 1 pensil dengan harga 1 dinar? Karena beliau tidak mau kehilangan waktu yang terlewatkan ketika tidak mencatat apa yang disampaikan oleh gurunya. Ini yang menjadikan kita paham. Usia kalian itu usia golden age. Usia kalian itu usia emas. Untuk betul-betul kalian itu banyak belajar. Saya membuktikan betul apa yang kita baca 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Pada satu waktu akan disimpan di bawah memori, di bawah akal sadar, di bawah sadar kita. Tapi pada satu waktu ketika berlalunya waktu, pada saat dibutuhkan, apa yang pernah kita baca keluar satu persatu. Maka inilah yang menjadikan akhirnya
salah satu di antara key to sukses atau kunci keberhasilan bagi seorang santri dan seorang santriwati dalam upaya mereka, usaha mereka, perjuangan mereka untuk menghafalkan Al-Quran, menghafalkan ilmu syar'i, karena menghafalkan dan belajar ilmu syar'i itu jauh beratnya luar biasa. Kita berhadapan dengan bahasa Arab, kita berhadapan dengan kaidah, kita berhadapan dengan ayat dan hadis yang harus dihafalkan. Kalau kita tidak memiliki serakah pada waktu dan belajar konsisten terhadap apa yang kita pelajari, maka sesungguhnya, maaf ya, kita mungkin tidak akan pernah mendapatkan yang terbaik pada kualitas kehidupan kita. Ya. Kemudian yang berikutnya, setelah kita serakah kepada waktu, yang berikutnya adalah kita sebagai penuntut ilmu. Maka para ulama sudah mengatakan, ya, wanti-wanti kepada kita, jangan menyimpan 3 hal. Jangan menyimpan dendam, jangan menyimpan benci, jangan menyimpan hasad. Itu kata para ulama. Kenapa? Kepada setiap para penghafal Al-Quran, kepada setiap orang yang mereka sedang berjibaku dengan ilmu syar'i, mereka itu betul-betul harus menjaga hatinya supaya tidak ada hati yang menyimpan dendam, menyimpan benci, dan menyimpan hasad. Karena 3 perkara ini yang akan menggerogoti keberkahan Al-Quran. Dan kita khawatir ya, Rasulullah sudah mengingatkan kepada kita, munafiqi hadhil ummah qurra'uha. Munafiknya umat ini, kata Rasulullah, itu orang yang hafal Al-Quran. Kenapa kok bisa orang yang menghafalkan Al-Quran tapi justru ujungnya bisa menjadi munafik? Sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena hilangnya keberkahan. Makanya akhirnya para ulama itu menyampaikan, jangan sampai seorang penuntut ilmu, penghafal Al-Quran, yaitu adalah mereka itu menyimpan dendam, benci, dan hasad. Karena apa? Bermula dari dendam, benci, dan hasad, akhirnya menggurita, dan akhirnya menjadi bola salju. Semakin besar ke bawah, dan akhirnya merusak banyak keberkahan yang didapatkan, yang harusnya didapatkan ketika menghafalkan Al-Quran. Dari benci dan dendam, akhirnya dia bisa merubah satu kebenaran. Dari benci dan dendam, akhirnya dia bisa untuk menyembunyikan ayat-ayat hanya untuk merendahkan orang yang dia benci. Kenapa? Dari benci dan dendam itu bisa menjadi sebuah komoditi untuk melakukan apa saja. Dan bahayanya, kalau yang punya dendam, benci, dan hasad itu adalah orang yang menghafalkan Al-Quran, bahkan tidak menutup kemungkinan Qurannya pun akan dipakai untuk membenarkan sikapnya untuk dendam, benci, dan hasad kepada orang. Makanya akhirnya betul-betul kita harus menghindari betul. Makanya betul, kata Imam Al-Ghazali, ilmu itu ibarat air hujan. Ilmu itu ibarat air hujan. Dia tawar. Kalau sudah mendarat ke permukaan bumi, tergantung akar mana yang menyerapnya. Kalau yang menyerapnya itu akar pohon kaktus, maka air hujan tadi akan menyakitkan setiap orang. Tapi kalau yang menyerapnya itu buah mangga, pohon mangga, maka air itu akan manis dan memberikan perlindungan dan memberikan keteduhan bagi mereka yang berteduh di bawah pohon mangga. Lah, ilmu itu kayak air hujan, tergantung hati yang menyerapnya. Kalau ada orang yang menghafalkan Al-Quran, hatinya penuh dengan dendam, akhirnya apa yang dihafalkan hanya untuk membenarkan dendamnya, bencinya, dan hasadnya. Tapi kalau ada orang yang ketika menghafalkan Al-Quran, dia betul-betul sudah mengkondisikan hatinya untuk dibersihkan, disucikan setiap waktunya, maka sesungguhnya kalau dia sudah berusaha untuk menjaga hatinya, mensucikan hatinya, maka sesungguhnya setiap hafalan Quran yang dia dapatkan akan menjadi sebuah pelajaran yang bisa mengubahnya menjadi lebih baik. Ya, maka disitulah setiap para penuntut ilmu hindari dendam, benci, dan hasad. Ya, dan yang terakhir, yang penting juga, ya, maka untuk para santri dan para santriwati, dalam proses kita ketika kita berinteraksi dengan ilmu, berinteraksi dengan mushaf Al-Quran yang kita hafalkan, maka harusnya kita itu self-love, artinya adalah mencintai diri kita. Suka mengatakan kalimat-kalimat yang baik untuk diri kita. Inilah yang disebut dengan tafa'ul. Tafa'ul itu artinya adalah
menguatkan tekad, mendorong kesungguhan dengan memberikan afirmasi kepada diri kita. Jangan suka mengatakan kepada diri kita dengan kata-kata yang sifatnya adalah negatif. Kamu bodoh, kamu tidak bisa ngerjain itu. Kamu tidak bisa menjadi orang yang menjadi guru besar Quran. Kalimat itu meracuni kita. Ya. Maka sesungguhnya kita harusnya memahami betul bahwasanya kalimat yang baik itu kalimat yang memberikan afirmasi kebaikan untuk kita. Rasulullah pernah mendatangi, ada Arab Badui yang sakit, lalu Rasulullah mengucapkan sebuah kalimat doa la ba'sa tahur. Tidak apa-apa, insya Allah sakitmu menghapuskan dosamu. Tapi orang tua Badui itu malah mengatakan, tidak, ini sakit yang akan mencelakakan diriku. Dan akhirnya betul beberapa hari setelah itu dia meninggal dunia. Makanya di dalam kehidupan sunnah itu memberikan kepada kita bahwasanya kekuatan asa itu terkadang datang melalui rangkaian kata-kata. Saya ulang kembali. Kekuatan asa itu terkadang datang melalui rangkaian kata-kata. Makanya kita itu harus selalu mengatakan sama diri kita. Waj'alni, makanya mengatakan sama diri, insya Allah saya bisa, insya Allah saya mampu, insya Allah Allah izinkan saya untuk mendapatkan itu, insya Allah saya bisa hafal Al-Quran, insya Allah saya bisa untuk mentadabburi Al-Quran. Ucapkan kalimat-kalimat yang membangkitkan sebuah tafaul pada diri kita, optimisme kepada diri kita. Karena terkadang yang menjadikan kita terpuruk dan terkubur itu bukan hanya karena bulian yang datang dari orang lain. Tapi terkadang karena kita sendiri. Karena yang meracuni kita itu kadang-kadang pikiran kita sendiri yang meracuninya. Hati-hati terhadap pemikiran kita. Kata Imam Ibnu Qayyim, hati-hatilah terhadap apa yang kamu pikir. Karena apa yang kamu pikir itu dominan dalam kehidupanmu. Maka katakanlah kata-kata yang baik. Katakanlah kata-kata yang baik. Yang akhirnya kata-kata itu bisa memberikan kepadamu semangat. Membulatkan tekadmu, membesarkan semangatmu di dalam proses kamu ketika mendapatkan apa yang kamu inginkan. Mari kita belajar. Ada sebuah riwayat yang datang dari riwayat Muslim. Apa sih doanya kalau kita dipuji? Doanya kalau dipuji adalah indah. Kalau kita dipuji, maka kita mengatakan, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Waghfirli bima la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhun. Rasulullah itu mengajarkan sebuah tafaul yang luar biasa. Kalau kita sedang dipuji ya, artinya supaya kita tidak rusak berantakan gara-gara pujian. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah, janganlah engkau menyiksa saya karena pujian mereka. Ampunilah saya karena mereka memujiku atas apa yang tidak mereka ketahui. Lalu ditutup sama Allah. Lalu ditutup dengan sebuah kata-kata yang bagus yang menunjukkan tafaul. Waj'alni khairan mimma yadhun. Dan jadikan saya itu lebih baik daripada apa yang mereka puji. Artinya, saya jauh lebih baik dari apa yang mereka puji dalam perkara itu. Ini namanya tafaul. Ini namanya self-love. Ini namanya afirmasi kepada diri kita. Kita mampu kok. Kita bisa. Kalau dulu ada guru saya dan ustadz saya sering berkata, Imam Bukhari itu apakah ketika dia lahir langsung hafal Al-Quran? Tidak. Dia juga sama ketika lahir nangis, ketika lahir tidak bisa apa-apa. Kita punya modal yang sama dengan orang lain. Makanya janganlah suka merendahkan diri kita. Makanya sampai ada orang mengatakan, ada seorang ulama mengatakan, kalau ada manusia tidak bisa mencintai dirinya dan memberikan tafaul pada dirinya, itu tanda orang yang tidak bersyukur terhadap pemberian Allah. Yang kedua, terus siapa yang akan menghargai dirimu kalau dirimu saja tidak menghargai dirimu sendiri? Padahal Allah tidak pernah gagal menciptakan produk di dalam setiap ketentuan takdir. Makanya sembari kita menghafalkan Al-Quran, kita ingat, ya Allah, insya Allah saya dimudahkan oleh Allah, dirahmati oleh Allah, dan Allah bersama dengan prasangka. Inilah karakter ya. Saya perlu menyampaikan karakter ini, karena biasanya banyak di antara kita lupa apa yang harus kita tempa pada karakter kita. Karakter itu penting sekali. Makanya ada kata-kata bagus. If you lose your money, you lose nothing. If you lose your health, you lose something. But if you lose your character, you lose everything. Kalau kamu kehilangan uang, kamu nggak kehilangan apa-apa. Tapi kalau kamu kehilangan kesehatan, kamu kehilangan sesuatu. Tapi kalau kamu nggak punya karakter, kamu kehilangan segalanya dalam hidup. Ikhlaskan niatmu, tegakkan kepalamu, milikilah cita-cita yang besar, perbaikilah hubunganmu dengan orang tua, tetapkan siapa role modelmu, jadikan setiap komentarmu pemicu semangatmu, serahkanlah kepada waktu, jangan simpan dendam, benci, dan hasad,
dan afirmasi diri kita dengan kata-kata tafaul di dalam proses kehidupan kita. Semoga kita senantiasa dikuatkan oleh Allah dalam proses kita belajar ilmu syar'i, di dalam menghafalkan Al-Quran. Inilah pentingnya karakter. Semoga kita mendapatkan poin-poin keberkahan dari apa yang kita pelajari. Insya Allah. Inilah pertemuan kita. Nanti insya Allah bulan depan kita akan kembali kepada kajian kitab. Saya khusus menyampaikan materi ini. Saya khawatir bahwasanya materi-materi yang semacam ini malah justru belum difahami oleh para santri dan para santriwati. Padahal ini materi yang cukup penting yang harus difahami. Dan apa yang tadi saya sampaikan poin-poinnya merupakan bagian dari intisari hikmah dari perjalanan hidup kami. Karena kami juga dulunya adalah penuntut ilmu syar'i sampai sekarang. Dulunya juga menghafalkan Al-Quran di pondok tahfidz. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita kekuatan dalam apa yang kita kerjakan. We never knew a love like this before. When you leave it in Allah's plan, He can take you to places you never know. So we leave it all in His hands. He brought me light when I couldn't see, and my deen was incomplete. But that all changed when I met you to complete half my deen. Barakallah, it's all from above, from the moments that we share. Barakallah, we've come this far, then in Jannah we will share. Barakallah, it's all from above, from the moments that we share. Barakallah, we've come this far, then in Jannah we will share. I will always be there for you, no matter what will be. I know Allah is there for us. His love will always be here. He brought us light when we couldn't see, and our deen was incomplete. Now that's all changed. Now we have each other, completed half our deen. There is a reason why we catch feelings, and our feet haven't touched the ground. Cause I got you and you got me, completing half our deen. I've been holding for so long, scared I might slip away.